Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para asatid, terutama mudir Ma'had Imam Syafi'i Bantasari Cilacap, Ustadz Haryanto LCMH Hafizahullahu Ta'ala yang kami hormati, dan juga asatid sekalian yang kami hormati pula, para santri yang kami banggakan, dan para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita di daurah kali ini tentang apa? Tentang apa? Akhlak. Ya. Pembahasan akhlak dan adab. Ya. Pembahasan akhlak dan adab. Kira-kira sama mboten, Pak? Akhlak dan adab itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Menurut antum adik-adik, sama atau beda akhlak dan adab? Beda. Bedanya apa? Hah? Tulisannya? Tulisannya ya, Arabnya ya beda. Akhlak dan adab itu adalah suatu hal yang berbeda. Ringkasnya, kalau akhlak perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa, ya. Atau bisa dikatakan ya bahasa lainnya watak seseorang. Tapi bukan berarti watak ini nggak bisa dirubah, bisa. Ya. Perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa. Ya. Seperti apa Ustadz? Nanti ada contoh-contohnya. Ya, seperti jujur, kemudian amanah, ya nanti ada dibahas insyaallah. Nah, terus bedanya sama adab itu apa Ustaz? Kalau adab itu perilaku seseorang yang terbentuk dari aturan-aturan. Perilaku seseorang yang terbentuk dari aturan-aturan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adab terhadap orang tua, ya. Adab tidur itu ada aturannya, ya. Kalau mau tidur begini dulu, nanti insya Allah dibahas. Ini cuma mukadimah, ya. Akhlak perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa, sedangkan adab itu perilaku yang terbentuk karena aturan-aturan. Karena beberapa aturan sehingga membentuk seseorang itu menjadi orang yang beradab. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit pengertian. Kalau misalnya ya, kita sedang bermuamalah, misalnya kita sedang jual beli sembako misal, ya. Lalu kita contohnya misal sedang beli beras dan kita menyaksikan timbangan
timbangan yang sedang menimbang beras yang lagi kita beli. Pada umumnya di antara kita pasti akan senang kalau timbangannya itu beratnya lebih kepada apa yang kita inginkan, apa yang akan kita dapatkan. Nggih, mboten? Nggih. Bahkan kadang kalau enggak kurang pas gitu, kita minta tolonglah ditambahilah ben luwih akeh gitu. Kita pasti akan merasakan seperti itu dan kita menginginkan itu. Beli beras atau beli minyak atau beli minyak apa ditimbang atau berambang atau yang lainnya yang ditimbang. Kita pasti menginginkan yang namanya apa? Kelebihan, ya. Kalau kecurangan itu yang dilarang. Tapi kalau kita misalnya kelebihan kok diizinkan sama yang jual, maka itu nggak apa-apa. Nah, pada umumnya kita ingin seperti itu, Pak, Bu. Dalam masalah dunia, harusnya kita sebagai seorang muslim juga berharap timbangan nanti di hari kiamat itu jomplangnya ke kanan, bukan ke kiri. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya kita berharap timbangan nanti di hari kiamat itu lebih berat amal nopo? Amal soleh, pahalanya. Dan perlu kita ketahui bersama, di antara hal yang begitu sangat berefek nanti di timbangan pada hari kiamat, yang akan jomplang senjomplang-jomplangnya ke arah kanan, adalah sebuah amalan yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, dan amalan ini tidak ada tandingannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Amalan ini begitu sangat berat nanti di timbangan di hari kiamat nanti, dan gak ada yang bisa menandinginya kecuali nopo? Kalimat la ilaha illallah. Amalan apa itu? Akhlak mulia. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in yud'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan di timbangan nanti pada hari kiamat yang bisa menandingi beratnya akhlak yang baik. Jadi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin timbangannya nanti di hari kiamat lebih berat ke arah kanan, berakhlak baiklah. Berakhlak baiklah. Kepada siapa? Ya kepada semuanya. Terutama kepada keluarga, ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, ya. Kemudian ke tetangga, saudara, kepada semua orang. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya yang kami sampaikan insya Allah secara ringkas, ya. Nah, itu diantara keutamaan akhlak mulia. Nah, ikhwan sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa dalam syariat Islam. Akhlak memiliki apa? Kedudukan yang sangat luar biasa dalam syariat Islam. Di sini insya Allah ada G berarti berapa? A, B, C, D, E, F, G, 7 poin yang ingin kami sampaikan mengenai kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Yang pertama, hubungan antara akhlak dan keimanan. Apa yang pertama? Hubungan antara akhlak dan keimanan, ya. Akhlak dan iman itu hubungannya sangat erat. Akhlak dan iman itu hubungannya sangat erat. Dan di antara contoh akhlak mulia adalah rasa malu.
ketika Nabi SAW menyebutkan cabang-cabang keimanan, lalu Nabi SAW di akhir sabdanya menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan akhlak mulia memiliki kedudukan yang luar biasa dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dikaitkan dengan iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa'afdaluha qaulul la ilaha illallah. Yang paling utama, keimanan paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ini keutamaan iman yang paling utama. Kemudian beliau mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling bawah levelnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi Pak Bu, kalau ada orang kok masih peduli jalannya itu diperbaiki, ada sampah disingkirkan, ini menunjukkan dia masih punya iman. Dan hadis ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu langsung kufur. Hadis ini sebagai bantahan. Karena Rasul SAW mengatakan ada orang menyingkirkan gangguan itu masih punya iman. Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan pelaku dosa besar auto lock out. Auto apa? Keluar dari Islam. Ini salah ya. Pelaku dosa besar ya dosa besar, masih menjadi seorang muslim, tergantung dosa besarnya apa. Kalau kesyirikan ya murtad ya, bisa keluar dari Islam ya. Tapi kalau dosa-dosa besar ya, yang masih ada kesempatan untuk taubat ya, mendapatkan ampunan dari Allah mungkin, ini dia masih memiliki keimanan, apalagi kalau dia masih peduli gitu. Tapi bukan berarti kita meremehkan dosa besar. Jadi keimanan paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, paling bawah levelnya menyingkirkan gangguan. Kemudian beliau mengatakan tadi wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Dan rasa malu itu adalah akhlak Pak Bu ya, akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang pertama ya, bahwasanya kaitan antara iman dengan akhlak itu sangat erat ya, sehingga ini menunjukkan akhlak mulia begitu sangat agung dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutimma salihal akhlak." Dalam riwayat lain, makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya menyebarkan tauhid, tapi juga mencontohkan akhlak yang baik. Maka keliru kalau ada orang semangat sekali, masya Allah, dakwah masalah tauhid, tapi akhlaknya buruk. Keliru ini ya. Ada sisi baiknya iya, tapi ada sisi buruknya. Apa itu? Akhlaknya buruk ya. Dan ini nggak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi sesama muslim ya, yang masih sholat bareng ya, akidahnya sama, mentauhidkan Allah. Ada kekeliruan langsung
hajar habis-habisan. Ini keliru. Ya. Nasihati dulu secara baik-baik. Nabi SAW tugasnya itu enggak cuma mendakwahkan tauhid, tapi juga menyebarkan akhlak mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang namanya akhlak mulia itu tidak hanya sikap kita, perilaku kita kepada manusia saja, enggak. Tapi juga kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minan nasnya iya, hablum minallahnya juga iya. Bahkan ini yang paling penting. Ya. Orang yang berakhlak mulia kepada manusia itu baik, bagus. Tapi kalau akhlaknya ke Allah jelek, iya parah ini. Begitu pula sebaliknya. Seseorang yang ibadahnya Masya Allah, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lisannya nggak bisa dijaga, mencela orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain, ini juga kesalahan. Harus selaras ya. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika itu ada seorang wanita yang solihah, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Maka tetangganya lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah ini begini, rajin sekali ibadahnya, begini, tapi lisannya nggak bisa dijaga, wahai Rasul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Hiya finnar, dia adalah penduduk neraka. Terlepas dari apakah perbuatannya ini selalu dia lakukan apa enggak, Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Kalau seorang muslim, dia di nerakanya enggak kekal. Kalau non muslim ya jelas kekal. Ya, tapi dia diancam ke dalam neraka. Ini sebagai tanbih, sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai kita fokus ibadah tapi malah melupakan akhlak mulia kepada sesama muslim. Ini yang keberapa, Pak? Kedua. Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Yang namanya tugas itu adalah sesuatu yang mulia, apalagi yang menyampaikan adalah orang yang paling mulia. Akhlak mulia yang pertama dikaitkan dengan keimanan. Ini menunjukkan kedudukan akhlak mulia. Terus yang kedua, akhlak mulia dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang memiliki kedudukan dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkat keimanan seorang hamba sesuai dengan akhlak yang dia miliki. Keimanan seorang hamba, tingkatannya itu, tingkatan keimanan seorang hamba sesuai dengan akhlak yang dia miliki. Maksudnya priwe Ustadz? Maksudnya ketika seorang hamba itu memiliki akhlak yang baik, ini mencerminkan keimanannya baik. Dan sebaliknya, kalau seorang hamba akhlaknya buruk, menunjukkan keimanannya buruk. Ya. Dan akhlak yang buruk ini bisa mengkikis keimanan, Pak, Bu. Nah, contoh akhlak yang buruk itu sih apa, Ustadz? Contohnya ya kayak berkhianat, suka berbohong, ya. Kamu tadi pinjam sandalku ya, nggak ngomong ya? Enggak kok. Biasanya santri ini. Antum tahu gosop? Pinjam tapi nggak izin. Ya. Pinjam anduk nggak izin, itu boleh nggak? Nggak boleh, ya. Terus berbohong, enggak kok anak pakai anduk anak sendiri, padahal aslinya pakai anduk temennya. Bohong ditutupi dengan kebohongan. Hati-hati, bohong itu bisa mengkikis keimanan, hati-hati. Ya.
karena bohong itu termasuk akhlak yang buruk, ya. Kenapa nggak memperhatikan? Enggak, Ustaz, Anda memperhatikan kok. Loh, dari tadi ngobrol. Nah, bohong, hati-hati ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang sifat-sifat yang bisa merusak, diantaranya adalah sifat-sifat cirinya orang-orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun, ciri dari orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara sukanya berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, suka menebar janji tapi ngingkari janji. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah mengkhianati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini adalah sifat-sifat tercela. Ya. Oleh karena itu Rasul mengatakan cirinya orang munafik. Orang munafik itu baik napa jelek? Jelek, buruk, ya. Maka disebutkan di sini sifat-sifat buruk bisa mengkikis keimanan, sehingga sangat dikhawatirkan orang yang suka dengan 3 sifat tadi gemar melakukan dusta, janji diingkari, amanah dihianati, lambat laun ya naudzubillah jatuh pada kemunafikan. Terus yang keberapa? Keempat, ya. Kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Akhlak mulia salah satu sebab paling besar memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Akhlak mulia sebab paling besar memasukkan seorang hamba ke dalam apa? Surga. Setelah ketakwaan. Nggih, setelah apa? Ketakwaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau bersabda ketika ditanya, ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Masya Allah. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebab besar seseorang masuk ke dalam surga setelah ketakwaan. Ya, ini yang keempat. Lalu yang kelima, ya, kita ringkas karena waktunya terbatas. Yang kelima adalah akhlak mulia merupakan amalan paling berat di timbangan nanti, dan ini sudah kita sampaikan tadi di awal, nggih. Akhlak mulia merupakan amalan paling berat di timbangan kelak pada hari kiamat nanti. Terus yang kepinten? Ke-6 nggih, A B C D E F. Kalau di tempat saya ini ditulisnya huruf, jadi mok salah nih. Yang keenam, kedudukan yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia itu memiliki kedudukan yang luar biasa dalam syariat Islam. Akhlak itu cerminan ahli ibadah. Akhlak napa? Cerminan ahli ibadah. Bismillah. Alhamdulillah. Langsung yang ke-8. Ke-7 nggih, 7 nun sewu. Tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Kedudukan akhlak mulia dalam syariat Islam yaitu diantaranya yang menunjukkan hal tersebut mendekatkan pemiliknya kepada atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akhlak mulia, dia akan dekat dengan sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk orang yang paling dicintai. Ya. Sekarang nih, ana mau tanya,
Kalau misalnya antum ketemu dengan seseorang yang antum sukai. Sini antum pada siapa yang suka sepak bola sini? Antum, Masya Allah. Musa senang apa? Bal-balan apa badminton? Dua-duanya. Siapa lagi? Cuma dua? Gak ada yang suka main bola? Masya Allah. Nih, sekarang Ustadz tanya ke antum nih yang gak pakai peci. Antum suka main bola? Misal tiba-tiba ada seorang pemain sepak bola berkebangsaan Portugal, sekarang mainnya di Liga Arab, ya, wis nyaman neng anak, katanya nggak pengen balik lagi ke Eropa, tiba-tiba ke sini. Nama antum siapa? Apa? Gofur. Kesini lalu tanya ke mudir, ke Ustadz Haryanto, permisi gitu, pakai bahasa Indonesia ya, translate-nya misalnya ada penerjemahnya. Ini Bang Fulan yang dari Portugal ini pengen ketemu santri yang namanya siapa? Namanya Gofur. Pengen ketemu santri yang namanya Gofur, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Gofur. Saya pengen ketemu. Kira-kira antum gimana? Biasa saja atau dandan sapi ke seneng banget bunga? Apa biasa aja? Biasa aja. Oh, seneng. Pada umumnya kita ketika ketemu dengan siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan, pada umumnya kita pasti akan seneng. Anak-anak kita juga kadang kalau ada ustadz yang kita sukai, siapalah tokoh idola yang kita sukai, ketemu kok nyari kita, duduk sebelahan sama kita seneng banget, senengnya luar biasa. Abang dirangkul sama ustadznya, Masya Allah, ustadz yang dia favoritkan lagi. Nah, ini bagaimana jika nanti di hari kiamat kita disandingkan oleh Rasul, duduk sini dekat ya, dan kita dicintai oleh Nabi sama-sama. Harusnya kita jauh lebih senang, Pak, Bu. Bagaimana cara mendapatkan keutamaan ini? Dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam At-Tirmidzi, ya mohon maaf, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat tempat duduknya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, yaitu mereka atau kalian yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, kalau akhlak kita baik, kita akan berdekatan dengan sosok yang paling mulia di muka bumi ini. Lebih hebat dari pemain bola, lebih hebat dari artis-artis, lebih hebat dari para mubalik, ustadz-ustadz kibar, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kita harapkan. Dan tentunya jamaah sekalian, kalau ada yang dekat berarti ada yang jauh, ada yang dicintai, ada yang dibenci. Nah, siapakah orang yang paling dibenci oleh Nabi dan yang paling jauh tempat duduknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau melanjutkan sabdanya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihikuna. Dan di antara kalian yang paling aku benci nanti di hari kiamat dan paling jauh tempat duduknya dariku nanti di hari kiamat adalah as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Sarsarun itu adalah orang yang suka ngerumpine gak ada manfaat. Suka ngobrol tapi ngobrolnya gak ada manfaat. Bahkan naudzubillahi min dzalik, malah isinya ghibah, ngerasani, mencela orang lain, ya, membuat makar, naudzubillahi min dzalik, merancang pencurian, termasuk nih. Nanti malam kan sepi nih, ya,
Ini lumayan nih, ada sandal baru nih. Nah, antum ngobrol sama teman antum, ini masuk pada sarsarun, ucapan-ucapan yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya, atau suka mengolok-olok. Ini sarsarun. Yang kedua, mutasyaddiqun. Apa itu mutasyaddiqun? Suka apa ya? Memfasih-fasihkan bicaranya, padahal dia aslinya nggak mampu. Bikin-bikin syair, anu aslinya yang disengaja dibikin gitu ya. Ceramah khutbah, kemudian berusaha dibikin fasih-fasihkan supaya orang itu, keren. Padahal aslinya dia nggak bisa, karena pengen pujian. Ya, itu diantara contohnya. Lah terus yang ketiga, mutafaihikun. Nah, apa ini mutafaihikun? Para sahabat Nabi pun bingung. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun. Wahai Rasul, kami tahu apa yang dimaksud dengan sarsarun, dan kami juga paham dengan apa itu mutasyaddiqun. Famal mutafaihikun. Terus apa yang dimaksud dengan mutafaihikun wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutafaihikun adalah al mutakabbirun. Apa itu mutakabbir? Orang-orang yang sombong. Sombong itu apa Ustaz? Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak masukan padahal itu benar, dan meremehkan orang lain, itulah sombong. Kalau kita menundukkan pandangan itu bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah kedudukan akhlak mulia dalam syariat Islam. Nah, kemudian contoh-contohnya bagaimana Ustadz? Inilah yang akan kita bahas, poin yang kedua. Tadi poin yang pertama terdiri dari beberapa poin. Pinten Pak? 7. Ya, ingat ya. Kita bahasnya yang pertama tentang kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Terdiri dari 7 poin. Kemudian poin yang kedua. Nah, ini Masya Allah, kayak kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Poinnya satu, ada poin-poin-poinnya, bang lagi poin-poin-poin. Kalau nggak fokus ya bingung ya. Ini sebenarnya terjemahan dari kitab muqarrar yang diberikan kepada kami, lalu kami terjemahkan ya, dengan tujuan supaya memudahkan ya. Kalau pakai Arabnya nanti dibaca terjemahkan takutnya memakan waktu, sehingga kami berinisiatif untuk menerjemahkannya. Nah, poin yang kedua akan kita bahas mengenai beberapa contoh akhlak mulia. Beberapa contoh akhlak mulia. Yang pertama adalah jujur. Ya, jujur. Ini masuknya apa? Akhlak, bukan adab. Karena jujur itu nggak ada aturannya. Ya, kamu harus jujur di waktu ini, kamu harus jujur di waktu itu, nggak ada aturannya kan? Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin beradab dalam pekerjaan, kamu harus masuk waktu ini. Kamu harus menghormati Bapak A, Bapak B, Ustadz A, Ustadz B. Ada aturannya. Ya. Jadi antara akhlak dan adab itu berbeda. Tadi sudah dibahas. Ini jujur. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua yaitu malu. Apa? Bismillah. Malu. Ya. Dan malu ini sekurang-kurangnya dalam bahasa Arab ada 2. Selama ini yang antum ketahui, malu itu bahasa Arabnya apa? Apa Musa? Antum bahas yang ditunjuk. Antum. Siapa antum namanya? Hah? Fahad. Kelas berapa? 2, Masya Allah. Malu bahasa Arabnya apa? Belum tahu. Ya, haya tadi sudah disebutkan ya. Al-haya ya. Istahya yastahyi, merasa malu ya.
Tapi berbeda, ada malu yang lain. Kalau istahya yastahyi, al-haya ini malu untuk sesuatu yang baik. Ada malu karena sesuatu yang buruk, yaitu khojal, takhjal. Ya, khojal itu adalah malu tapi untuk sesuatu yang buruk. Contoh malu yang baik gimana Ustadz? Ya antum malu ketika menerjang larangan-larangan Allah. Antum malu ketika tidak menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malu yang baik. Adapun malu yang buruk, antum nggak mau nanya ketika pelajarannya membingungkan. Antum nggak mau menampakkan syariat Islam. Ayo adzan, lamola isin, inilah khojal. Bukan haya, tapi apa? Khojal, malu yang buruk. Kenapa ke masjid nggak pakai peci? Malulah pakai peci. Loh, ini syariat Islam. Ya. Menampakkan, maksudnya menampakkan kalau antum itu adalah seorang muslim. Ya. Malu seperti ini kurang baik. Kenapa nggak pakai jilbab? Malulah, tetangganya nggak ada yang pakai jilbab. Ini adalah malu yang tercela, khojal namanya, bukan haya. Ya, ini namanya khojal. Ini disebutkan di kitab aslinya. Dan para nabi, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para nabi itu memiliki sifat malu, ya, malu yang terpuji. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang selalu menyendiri ketika mandi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila yagtasiluna uratan. Karena dahulu itu Bani Israel, mereka kalau mandi bareng-bareng dan telanjang bulat, nuwun sewu. Bani Israel napa Pak Bu? Kalau mandi itu bareng-bareng, laki-laki campur telanjang. Yanzuru ba'duhum ila ba'din, subhanallah. Sebagian dari mereka melihat satu ke sama yang lainnya. Ke satu yang satu lihat ke satunya, yang satunya lagi lihat ke satunya. Subhanallah, ya. Itu mereka sukanya seperti itu. Naudzubillah. Sementara di Islam dilarang. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli. Jangan sampai seorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki, nggak boleh, dilarang, ya, haram. Ya, maka jangan sampai antum ini para santri mandi kok sekamar mandi, bocah telu, bocah lima, ya, naudzubillah, jangan ngasih lah. Ya. Ini kebiasaannya Bani Israel. Ya. Jangan. Nah, mereka sukanya mandi bareng dalam satu kolam. Wa kana Musa alaihi salam yagtasilu wahdah, kecuali Nabi Musa. Nabi Musa mandinya itu sendirian. Yang lain pada ke sana, Nabi Musa sendirian. Karena sifat malunya. Dan ini malu yang baik, insyaallah. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yagtasila ma'ana illa annahu adar. Nah, teman-temannya Nabi Musa ini mereka berburuk sangka kepada Musa. Kalian tahu nggak? Kenapa Musa nggak mau gabung sama kita? Orang ini mengatakan, wallahi, demi Allah, yang membuat Musa berpisah kepada kita itu karena ada penyakit hernia. Ya, dituduh. Temannya ini nuduh Musa punya penyakit napa? Hernia. Hernia ini ku napa? Semacam benjolan napa nggih? Di daerah nuwun sewu, daerah bawah perut. Nah, ada benjolan-benjolan di situ.
Sehingga Musa nggak mau gabung sama kita, takut dibully, takut diecek, ya, diolok-olok. Ini ucapannya mereka. Nah, pada suatu hari, fadhahaba marratan yaktasilu fawadha'a thawbahu 'ala hajarin. Suatu hari Nabi Musa mandi sendirian, lalu bajunya, pakaiannya itu ditaruh di atas batu. Pas ditaruh di atas batu, tiba-tiba apa yang terjadi? Fafarral hajaru bithawbihi. Batunya atas izin Allah Subhanahu wa taala hidup dan membawa kabur bajunya Nabi Musa. Batunya hidup. Ya, ini dalam riwayat Bukhari, Pak, Bu, sahih. Ya. Dan ini atas kekuasaan Allah. Batunya hidup, lari membawa nopo? Pakaiannya Musa. Ya kabehane. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa, Nabi Musa alaihi salam? Fa kharaja Musa fi isrihi, keluar dari pemandian nguber watune. Berarti ora kelamben melayu-melayu. Nun sewu. Ya kayak panjenengan nggak perlu saya detailkan ya bagaimana, ya begitulah. Lari nggak pakai baju, mengejar batunya. Lah ketika itu ini ada hikmahnya, subhanallah. Allah menakdirkan seperti itu, ada hikmahnya. Ketika itu dilihatin oleh teman-temannya Bani Israel. Dan mereka mengatakan, atau sebelum itu Nabi Musa ngejar sambil teriak-teriak, "Saubi ya hajar, saubi ya hajar. Weh kelambiku, weh watu, weh kelambiku." Ya, bahasa kita seperti itu. Ini jadi kawalunga. Hatta nadzarat Banu Israil ila Musa. Ketika lagi kejar-kejaran Nabi Musa dengan batunya, Bani Israel pada ndelengna. Walah. Lalu mereka mengatakan faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Demi Allah, ternyata Musa itu enggak penyakitan. Ternyata selama ini yang mereka tuduhkan itu adalah hanya prasangka, hanya tuduhan. Aslinya Nabi Musa tidak penyakitan. Dan takdir batu ini membawa bajunya Nabi Musa ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Mereka jadi tahu Nabi Musa itu adalah orang yang sehat, ya. Saking sehatnya, saking besarnya badannya, ngantem wong masih mati, ya. Subhanallah. Ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendapatkan batunya, wa akhadhat thawbahu fatafiqa bil hajari dorban. Batunya berhenti, diambil bajunya, dipukul batunya. Lalu kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, wallahi, Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, innahu lanadabun bil hajar sittatun aw sab'atun dorban bil hajar. Demi Allah, aku melihat ada bekas pukulan di batu itu sekitar 6 sampai 7 pukulan. Berarti di nakal, ya. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu apa? Sifat yang kedua, malu. Yang pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua malu dan break. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kita istirahat dulu sejenak. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.